15 cara menerapkan konsep berpura-pura miskin untuk menjadi lebih kaya. Mungkin kalian kenal channel ini sebagian karena konsep stealth wealth atau berpura-pura miskin yang ada di beberapa orang kaya di luar sana. Sebenarnya konsep ini cocok diterapkan untuk lapisan masyarakat apapun demi menuju sebuah kekayaan yang mereka inginkan. Perilaku ini mungkin bisa jadi pilihan gaya hidup untuk mulai kita terapkan sebagai solusi mengumpulkan kekayaan. Apa aja cara-caranya? Tonton videonya sampai habis biar lo bisa dapetin keseluruhan insight-nya. Cara yang pertama adalah menjaga penampilan tetap sederhana. Menjaga penampilan sederhana artinya memilih pakaian dan aksesoris yang tidak terlalu mencolok atau mahal. Misalnya, kita bisa memilih kaos polos atau kemeja biasa daripada yang bermerek terkenal atau berdesain mencolok. Hindari juga sepatu atau barang-barang lain yang terlalu mencolok dalam gaya atau harga. Pilihlah pakaian yang simpel dan nyaman, tanpa perlu harus memakai yang mahal atau bergaya paling baru. Ini bukan berarti harus memakai barang yang murah, tapi lebih tentang memilih yang tidak mencolok dan tetap terlihat rapi. Untuk aksesoris seperti jam tangan atau perhiasan, pilihlah yang sederhana dan tidak terlalu mencolok. Tujuannya adalah agar penampilan kita terlihat alami dan tidak berlebihan, tanpa perlu menghabiskan banyak uang untuk terlihat baik. Cara yang kedua adalah menyimpan uang dengan hati-hati. Menyimpan uang secara hati-hati berarti mengatur pengeluaran dengan bijaksana dan tidak boros. Ini melibatkan membuat anggaran untuk mengontrol seberapa banyak uang yang kita keluarkan setiap bulan. Misalnya, kita bisa mencatat pengeluaran harian kita untuk mengetahui di mana uang kita sebenarnya pergi. Selain itu, cobalah untuk memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Misalnya bayar tagihan dan beli barang pokok terlebih dahulu sebelum menghabiskan uang untuk hiburan atau barang-barang mewah lainnya. Ini membantu kita menghindari pemborosan dan menabung lebih banyak uang untuk masa depan atau keadaan darurat. Lalu selanjutnya, selalu periksa apakah ada cara untuk menghemat uang, seperti memanfaatkan diskon atau promosi saat berbelanja atau membandingkan harga sebelum memutuskan membeli sesuatu. Ini akan membantu kita mengendalikan pengeluaran dan meningkatkan tabungan secara perlahan namun pasti. Cara yang ketiga adalah menyewa tempat tinggal sederhana. Menyewa tempat tinggal sederhana berarti memilih untuk tinggal di tempat yang tidak terlalu besar atau mewah. Misalnya, mencari apartemen atau rumah yang ukurannya sesuai dengan kebutuhan kita dan tidak terlalu mahal. Cobalah untuk memilih lokasi yang strategis dan aman, tetapi tanpa fasilitas tambahan yang mungkin tidak terlalu diperlukan, seperti kolam renang atau pusat kebugaran. Memilih tempat tinggal sederhana juga bisa berarti mempertimbangkan untuk berbagi apartemen atau rumah dengan teman atau orang lain. Ini bisa mengurangi biaya sewa dan utilitas bulanan, sehingga lebih mudah untuk menghemat uang. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan biaya tambahan seperti listrik, air, dan biaya pemeliharaan. Pastikan bahwa biaya ini dapat dikelola dengan baik tanpa mengorbankan kenyamanan hidup kita. Dengan memilih tempat tinggal yang sederhana, kita dapat menghemat uang lebih banyak untuk tujuan lain seperti investasi atau tabungan darurat, sambil tetap memiliki tempat yang nyaman untuk tinggal. Cara yang keempat adalah menggunakan transportasi umum. Menggunakan transportasi umum berarti memilih untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil atau motor secara teratur. Sebagai gantinya, kita akan mengandalkan layanan transportasi publik seperti bus, kereta, atau angkutan umum lainnya. Manfaat utama menggunakan transportasi umum termasuk menghemat biaya bahan bakar, perawatan kendaraan, dan biaya parkir. Selain itu, ini juga membantu mengurangi polusi udara dan kemacetan di perkotaan. Memilih transportasi umum juga bisa menjadi cara yang lebih efisien dan praktis untuk pergi ke tempat-tempat yang sering kita kunjungi, terutama jika lokasi tersebut mudah dijangkau dengan bus atau kereta. Namun, sebelum memutuskan untuk menggunakan transportasi umum secara rutin, pastikan untuk mempertimbangkan jadwal dan rute transportasi yang tersedia di daerah kita. Hal ini membantu kita merencanakan perjalanan dengan lebih efektif dan menghindari keterlambatan atau masalah lain yang mungkin sedang timbul. Dengan menggunakan transportasi umum, kita tidak hanya mengurangi biaya harian, tetapi juga berkontribusi positif terhadap lingkungan dan mobilitas yang lebih berkelanjutan. Cara yang kelima adalah menghindari makanan di restoran yang mewah. Menghindari makan di restoran mewah berarti memilih untuk tidak menghabiskan uang untuk makan di tempat-tempat yang memiliki harga makanan tinggi atau suasana yang mewah. Sebagai gantinya, kita dapat memilih untuk memasak di rumah atau makan di restoran yang lebih terjangkau secara ekonomis.
Makan di restoran mewah seringkali melibatkan biaya yang lebih tinggi untuk masakan yang mungkin tidak jauh berbeda dengan yang bisa kita buat sendiri di rumah. Dengan memasak sendiri, kita dapat menghemat uang yang biasanya akan dikeluarkan untuk tips atau biaya tambahan lainnya di restoran. Alternatifnya, memilih restoran yang lebih sederhana atau warung makan lokal bisa memberikan pengalaman yang tidak kalah nikmat dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, ini juga dapat memberikan kesempatan untuk mencoba hidangan lokal atau tradisional yang mungkin tidak tersedia di restoran mewah. Dengan menghindari makanan di restoran mewah, kita dapat mengelola anggaran makanan kita dengan lebih baik, menghemat uang untuk keperluan lain, dan masih bisa menikmati pengalaman makan yang menyenangkan tanpa harus mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Cara yang keenam adalah memilih gaya hidup yang minimalis. Memilih gaya hidup minimalis berarti hidup dengan cara yang sederhana dan membatasi kepemilikan barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan. Ini melibatkan memfokuskan diri pada hal-hal yang benar-benar penting dan memberikan nilai yang lebih besar dalam hidup. Dalam konteks ini, gaya hidup minimalis mengajarkan untuk tidak terlalu banyak mengumpulkan barang atau benda-benda yang mungkin hanya memberikan kepuasan sementara. Sebaliknya, lebih memilih untuk memiliki barang-barang yang benar-benar berguna dan memberikan nilai nyata dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita bisa memilih untuk memiliki pakaian yang fungsional dan dapat dipadu badankan, daripada memiliki banyak pakaian trendy yang hanya dipakai beberapa kali. Begitu pula dengan barang-barang elektronik atau dekorasi rumah. Memilih untuk membeli yang benar-benar diperlukan dan memiliki manfaat jangka panjang, itu memang penting banget. Gaya hidup minimalis juga seringkali melibatkan pemikiran tentang cara untuk menghemat uang dan energi dengan memilih produk atau layanan yang sederhana dan efisien. Ini tidak hanya membantu mengurangi stres terkait keuangan, tetapi juga memberikan kesempatan untuk lebih fokus pada hubungan sosial dan pencapaian pribadi. Dengan menerapkan gaya hidup minimalis, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih tenang dan teratur di rumah, mengurangi kekhawatiran tentang keinginan atau kompetisi sosial untuk memiliki barang-barang mewah atau terbaru. Cara yang ketujuh adalah berbagi dengan orang lain. Berbagi dengan orang lain berarti memberikan atau meminjamkan barang atau sumber daya kepada orang lain. Ini bisa berupa membagikan makanan atau pakaian yang tidak terpakai kepada mereka yang membutuhkan, atau memberikan bantuan dalam bentuk lain seperti waktu atau pengetahuan. Contohnya, kita bisa berbagi makanan yang berlebihan dengan tetangga atau teman, atau meminjamkan buku atau peralatan kepada mereka yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Tindakan berbagi seperti ini tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membangun hubungan sosial yang positif dan saling mendukung di komunitas. Selain itu, berbagi juga bisa berupa memberikan dukungan emosional atau moral kepada orang lain dalam situasi sulit atau dalam memecahkan masalah. Misalnya, mendengarkan dengan sabar atau memberikan nasihat yang bermanfaat kepada teman yang membutuhkan. Dengan berbagi, kita tidak hanya membantu orang lain tetapi juga merasakan kepuasan batin dan meningkatkan rasa solidaritas dalam masyarakat. Ini adalah salah satu cara sederhana namun berarti untuk memperkaya hidup dan memberikan dampak positif dalam lingkungan sekitar. Cara yang kedelapan adalah menjaga gaya hidup rendah. Menjaga gaya hidup rendah berarti hidup dengan cara yang sederhana dan tidak terlalu membuang-buang atau berlebihan dalam kehidupan sehari-hari. Ini melibatkan mengatur keuangan dengan bijaksana dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Contohnya, menghindari membeli barang-barang atau layanan yang mahal atau mewah jika tidak benar-benar dibutuhkan. Sebagai gantinya, memprioritaskan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan, serta mengelola anggaran dengan cermat untuk menghindari hutang yang berlebihan atau pengeluaran impulsif. Selain itu, menjaga gaya hidup rendah juga bisa berarti mengurangi konsumsi energi dan limbah, misalnya mematikan lampu atau peralatan listrik saat tidak digunakan, atau memilih untuk mendaur ulang barang-barang atau menggunakan produk yang ramah lingkungan. Dengan menjaga gaya hidup rendah, kita dapat menghemat uang untuk tujuan jangka panjang seperti menabung untuk masa depan atau merencanakan liburan, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Ini adalah pendekatan yang bijaksana untuk hidup yang berkelanjutan dan lebih memperhatikan nilai-nilai esensial dalam kehidupan sehari-hari. Cara yang kesembilan adalah menjaga diri dari hutang. Menjaga diri dari hutang berarti mengelola keuangan dengan hati-hati sehingga tidak terlilit hutang yang sulit untuk dibayar. Ini penting karena utang yang berlebihan bisa menyebabkan stres finansial dan mempengaruhi kebebasan finansial di masa depan. Cara untuk menjaga diri dari hutang termasuk membuat anggaran bulanan yang realistis dan mengikuti rencana pengeluaran yang telah ditetapkan.
Dengan memiliki anggaran yang jelas, kita dapat mengontrol pengeluaran dan menghindari membeli barang atau layanan yang tidak mampu atau tidak benar-benar dibutuhkan. Selain itu, penting juga untuk memprioritaskan pembayaran tagihan dan utang yang mendesak, seperti kartu kredit atau cicilan, agar tidak terlambat dan menumpuk biaya bunga tambahan. Jika memungkinkan, membayar lebih dari minimum yang ditetapkan setiap bulan dapat membantu mengurangi utang lebih cepat. Selalu pertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari setiap keputusan keuangan, dan hindari pinjaman atau pembelian besar yang mungkin sulit untuk dikendalikan dalam jangka waktu yang lama. Dengan menjaga diri dari hutang, kita dapat membangun kestabilan finansial yang kuat dan merasa lebih aman secara ekonomi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Cara yang ke-10 adalah berinvestasi dengan bijak. Berinvestasi dengan bijak berarti mengalokasikan uang atau aset untuk memperoleh pengembalian yang menguntungkan dalam jangka panjang. Ini melibatkan memilih instrumen investasi sesuai dengan tujuan finansial, toleransi risiko, dan jangka waktu investasi yang diinginkan. Langkah pertama dalam berinvestasi adalah melakukan riset dan pendidikan untuk memahami berbagai pilihan investasi yang tersedia, seperti saham, obligasi, reksadana, atau properti. Pemahaman yang baik tentang risiko dan potensi pengembalian dari setiap jenis investasi membantu dalam membuat keputusan yang lebih informasi dan bijak. Selain itu, penting untuk memiliki tujuan investasi yang jelas seperti pensiun, pendidikan anak, atau pembelian properti. Dengan memiliki tujuan yang spesifik, kita dapat merencanakan strategi investasi yang sesuai dan mengukur kemajuan investasi secara teratur. Cara yang ke-11 adalah menyimpan cadangan dana darurat. Menyimpan cadangan dana darurat berarti menyiapkan dan menyimpan sejumlah uang untuk digunakan dalam keadaan darurat atau keadaan yang tak terduga. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan perlindungan finansial dan keamanan dalam situasi yang tidak terduga, seperti kehilangan pekerjaan, biaya medis mendadak, atau perbaikan mendesak yang memerlukan biaya besar. Cara terbaik untuk menyimpan dana darurat adalah dengan memulai dengan menetapkan tujuan jumlah yang harus dicapai. Misalnya 3 hingga 6 bulan biaya hidup yang cukup untuk mengatasi situasi darurat. Setelah menetapkan tujuan ini, langkah selanjutnya adalah mengalokasikan sebagian dari penghasilan bulanan untuk menabung dana darurat ini secara teratur. Memilih rekening tabungan yang mudah diakses dan likuiditas tinggi adalah penting agar dana darurat dapat diambil dengan cepat saat dibutuhkan. Namun pastikan juga untuk tidak menggunakannya untuk tujuan lain selain keadaan darurat yang sebenarnya. Cara yang ke-12 adalah menghindari perayaan atau acara besar-besaran. Menghindari perayaan atau acara besar-besaran berarti memilih untuk tidak menghabiskan banyak uang atau sumber daya untuk acara atau perayaan yang besar dan mewah. Ini bisa berupa ulang tahun, pernikahan, atau acara lain yang memerlukan pengeluaran besar untuk dekorasi makanan atau hiburan. Cara untuk menghindari ini adalah dengan memilih untuk merayakan dengan cara yang lebih sederhana dan terjangkau, seperti mengumpulkan teman-teman atau keluarga di rumah atau di tempat yang lebih ramah anggaran. Misalnya mengadakan pesta potluck di mana setiap tamu membawa makanan atau minuman untuk dibagi bersama, atau mengatur permainan dan kegiatan yang menyenangkan tanpa perlu biaya mahal. Pilihan lainnya adalah merencanakan acara dengan skala yang lebih kecil dan intim, fokus pada momen-momen penting dan kebersamaan dengan orang-orang terdekat tanpa harus memikirkan opsi yang mewah atau bergengsi. Menghindari perayaan besar-besaran membantu mengelola keuangan dengan lebih bijak, menghindari tekanan sosial untuk mengikuti tren atau ekspektasi tertentu, dan memungkinkan fokus pada nilai-nilai yang lebih penting dalam merayakan momen berharga dalam hidup. Cara yang ke-13 adalah menjaga rendah profil finansial. Menjaga rendah profil finansial berarti mengelola keuangan dengan cara yang tidak menonjol atau mencolok. Ini melibatkan menjaga informasi tentang kekayaan atau pendapatan pribadi agar tidak terlalu terbuka kepada orang lain atau masyarakat umum. Cara untuk menjaga rendah profil finansial termasuk tidak memamer-mamerkan atau mengumbar-umbar keberhasilan finansial seperti membeli barang-barang mewah atau menampilkan gaya hidup yang terlalu bergengsi. Sebaliknya, fokus pada pengeluaran yang bijaksana dan keputusan keuangan yang bertanggung jawab, seperti menabung untuk masa depan atau berinvestasi dengan hati-hati. Selain itu, menjaga profil finansial yang rendah juga dapat melibatkan menghindari hutang yang berlebihan atau meminjam uang tanpa perencanaan yang matang. Ini membantu menjaga stabilitas keuangan pribadi dan mengurangi tekanan atau stres terkait dengan masalah uang. Dengan menjaga rendah profil finansial,
kita dapat membangun hubungan sosial yang lebih berbasis pada nilai-nilai dan karakter daripada kekayaan material atau status. Ini juga membantu dalam menjaga privasi dan keamanan pribadi terkait dengan keuangan, yang penting untuk kesejahteraan dan kedamaian pikiran jangka panjang. Cara yang ke-14 adalah mengelola risiko dengan hati-hati. Mengelola risiko dengan hati-hati berarti membuat keputusan yang bijaksana dalam menghadapi potensi risiko atau kerugian dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam hal keuangan dan keamanan. Langkah pertama dalam mengelola risiko adalah dengan melakukan evaluasi yang cermat terhadap kemungkinan risiko yang mungkin terjadi. Ini meliputi identifikasi potensi risiko finansial, seperti kerugian investasi atau biaya tidak terduga yang bisa mengganggu stabilitas keuangan. Cara yang ke-15 adalah mengutamakan nilai-nilai non-material. Mengutamakan nilai-nilai non-material berarti memberikan prioritas pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan kekayaan atau benda material, tetapi lebih pada aspek-aspek penting dalam kehidupan seperti hubungan, kesehatan, dan kebahagiaan. Contohnya, ini bisa berarti menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga dan teman-teman daripada hanya fokus pada pencapaian finansial atau kepemilikan barang-barang mewah. Hal ini juga termasuk menekankan pentingnya kesehatan fisik dan mental, dengan menjaga pola makan sehat, berolahraga secara teratur, dan merawat keseimbangan emosional. Selain itu, mengutamakan nilai non-material juga mencakup pengembangan diri dan pertumbuhan pribadi, seperti belajar hal-hal baru, menjalin hubungan yang bermakna, dan memberikan kontribusi positif kepada komunitas atau lingkungan sekitar. Ini mencerminkan pentingnya nilai-nilai seperti empati, integritas, dan rasa syukur dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan memprioritaskan nilai non-material, kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih kaya dan bermakna, dengan fokus pada hal-hal yang memberikan kebahagiaan dan kepuasan jangka panjang. Ini membantu mengimbangi kehidupan yang serba cepat dan permintaan materi dengan nilai-nilai yang lebih dalam dan berkelanjutan bagi kesejahteraan pribadi dan sosial. Nah, itu tadi adalah 15 cara menerapkan stealth wealth atau berpura-pura kaya. Itu dulu pembahasan di video kali ini. Kalau lo suka sama channel Uang Krebs ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan dukung terus channel ini, karena kita akan mengupayakan untuk upload setiap hari buat bagiin tips untuk kalian. Sekian, gue Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.